Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kali ini ada cerita pengalaman yang dikirimkan oleh Mas Edi Suseno. Kejadiannya pada tahun 1996 ketika Mas Edi dan teman-teman satu sekolahnya melakukan wisata ke Yogyakarta. Namun sepanjang perjalanan dan selama di Yogyakarta, dia mengalami banyak kejadian janggal dan aneh, seperti masuk dimensi lain dan bertemu sosok-sosok menyeramkan. Apakah ada hubungannya karena perjalanan wisata tersebut terjadi pada malam 1 Suro? Kita simak saja cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Bekasi, 17 Mei 1996. Obrolan dan canda tawa jam 2:30 sore dalam sebuah bis pariwisata terbiar mengalir sembari menunggu keberangkatannya. Tujuan karya wisata saat itu sangat seru untuk diperbincangkan, seraya bahasan-bahasan lain yang menyusul mengenai Walkman keluaran terbaru, album perdana band Jamrud, sekolah menengah favorit yang mau dimasuki setelah kelulusan ini, sampai gadis taksiran kita pun tak luput keluar dari bibir masing-masing. Kala itu kita di akhir masa sekolah setelah info kelulusan. Intinya, siswa-siswi terlihat riang gembira karena akan menikmati jalan-jalan berlibur keluar kota. Sekian lama obrolan mengalir, maka tibalah roda bis yang sedianya mengantarkan kami menuju Yogyakarta pun mulai pelan bergulir pada jam 3:30 sore. 2 buah bis besar melaju menuju tujuannya. Dalam bis yang saya tumpangi diisi teman-teman yang jumlahnya lebih sedikit dari kursi yang tersedia, sehingga menyisakan beberapa kursi kosong. 2 orang guru menemani dan mengawasi di sana. Jauh sebelum berangkat, besti saya yang bernama Opi yang setiap tahun mudik selalu semangat menceritakan mengenai jalur Alas Roban yang dilaluinya kala mudik. Dari pengalaman melewati jalan itu sampai cerita-cerita mistis yang dia dengar selalu saja diceritakannya. Saya serius dan penasaran menyimak kata-kata yang keluar dari mulutnya, karena memang saya lahir dan besar di Bekasi dan tidak pernah tahu rasanya mudik seperti dia. Nanti di sana kita bakal lihat mobil-mobil bekas kecelakaan di dasar jurang. Kita akan lihat kalau kita melintasi pohon-pohon besar dengan banyak monyetnya. Jangan sampai kita ngelihat kuntilanak jalan itu. Hi, serem, pungkasnya. Malam itu saya tidak tahu jam berapa. Setahu saya, bis akan segera memasuki jalur lama Alas Roban. Saya melihat ada jalur percabangan dan sopir bis memilih mengambil jalur kanan sesuai request kami dari awal perjalanan. Inilah saat yang sedari siang tadi saya tunggu. Momen yang deminya saya senantiasa terjaga dan menolak memejamkan mata sepanjang perjalanan. Terlihat teman yang lain sudah tertidur dan hanya beberapa anak yang terjaga. Opi menarik saya ke kursi penumpang sebelah kiri demi melihat suasana malam itu melintasi Alas Roban. Sekian lama berjalan, namun sayangnya malam terlalu gelap dan tidak banyak yang bisa dilihat. Kendaraan kami pun sepertinya hanya satu-satunya yang melintasi jalur tersebut malam itu. Dengan wajah kecewa, Opi pun diam terduduk. Kenyataan memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya bilang, "Gak apa-apa, Pi. Gua seneng kok udah ngerasain melintasi yang namanya Alas Roban. Gak usah sedih." Namun dia diam saja. Aneh, secepat itu dia tertidur. Saat itu juga saya pun mengambil posisi yang nyaman untuk ikut tidur. Istirahat mengumpulkan tenaga untuk kegiatan. Entah berapa lama saat hampir tertidur, saya mendengar beberapa teman berkata, "Mau masuk Alas Roban?"
Seketika Opi membangunkan saya. "Di, ini mau masuk Alas Roban, ayo," katanya. "Hah? Tadi kan udah, ngaco aja lu Pi," ujar saya. Lalu dia bilang, "Ayo bangun, ntar ketinggalan cerita bersambung loh." Aku dengan malas melihat ke kaca depan. Iya, dari jauh percabangan jalur Alas Roban terlihat. Saya jalan ke arah sopir untuk memastikan. Iya, benar. Jalur yang tadi sudah kita lewati adalah jalur yang saat ini sedang kita tuju. Sesampainya di depan, "Pak, kok lewat sini lagi? Tadi kan udah," tanyaku ke Pak sopir. "Baru juga mau lewat, Dek. Sudah, duduk aja, jangan berdiri," kata Pak sopir. Dalam hati saya bergumam, "Apa? Kok bisa? Apa-apaan ini?" Bisa dibayangkan kan kebingungan dan tanda tanya saya? Dengan mengernyitkan dahi, saya berjalan kembali ke belakang. "Di, itu tuh mobil-mobil jurang yang gua ceritain," panggil Opi. Saya mendekati jendela di kanan tempat dia berada, dan benar saja, dari jendela bis mobil yang teronggok terlihat remang di sana. "Nih pohon-pohon gede, kita akan berjalan mengitari nih, Di," tambahnya. "Tadi kan kita udah lewat sini, Pi, dan gelap gak kelihatan apa-apa," gumam saya. "Lewat sini? Kapan? Yang enggak aja lu," katanya. Saya terdiam menatap kosong, berpikir keras demi mencerna kejadian di luar nalar ini dengan masih mengernyitkan dahi dan terduduk. Mungkin supir tadi ambil jalan muter buat lewat jalan sini lagi. Saya berpikir positif dan tidak memperdulikan lagi jalur Alas Roban yang masih kami lewati. Saya kembali ke tempat duduk untuk mencoba kembali mencerna kejadian ini. Syukur-syukur kalau bisa tertidur. Namun, inilah momen yang membuat jantung saya berdegup kencang. Ketika kembali ke kursi saya, pandangan saya di kaca depan menangkap sesosok perempuan di kejauhan sedang berjalan di sebelah kiri ke arah kami. Seingat saya, dia mengenakan baju panjang berwarna putih kekuningan, berambut mengembang sepinggang, dan langkahnya terlihat gontai, tinggi, dan sepertinya porsi kakinya lebih panjang dari tubuhnya. Semua terlihat jelas dengan lampu bis kami menyorot ke arahnya. Tak pelak, sosok itu semakin mendekat. Penasaran dan masih bertanya-tanya, maka demi melihat lebih jelas, saya menuju ke kursi saya di sebelah kiri. Astagfirullah, perempuan itu berwajah rata, pucat, dan dari samping badannya terlihat tipis, berbeda dengan apa yang kelihatan dari depan. Karena asumsi saya pastilah badannya seperti normalnya orang-orang seukurannya. "Setan!" teriak saya. Lalu saya beringsut di kursi dengan rasa takut yang teramat sangat membuat nafas tersekat. Saya menutup wajah saya dengan jaket. Entah, tiba-tiba semua menjadi sangat gelap dan dingin. Lalu saya tidak ingat apa-apa lagi. Sleman, 18 Mei 1996. Dini hari saya terbangun. Entah semalam saya pingsan atau tertidur atau apalah, yang jelas saat ini saya sudah terjaga dan sedikit banyak masih teringat pengalaman mistis dari semalam. Sebuah fenomena luar biasa bagi anak SMP yang mau naik ke SMA. Bis masih berhenti di sebuah pom bensin untuk istirahat dan mengisi BBM. Teman-teman hanya terlihat beberapa dalam bis. Mungkin mereka turun. Maka saya pun turun juga dari bis dan segera mencari toilet. Udara segar dan gagahnya Merapi di pagi hari sungguh ibarat simfoni mengesankan dengan semburat warna jingga di cakrawala. Gumam saya. Mengagumi keindahan dengan menghirup dalam-dalam udara sekitarnya adalah sesuatu yang benar dan sangat baik dilakukan. Singkat cerita, sampailah bis di Hotel Willis, kota Yogyakarta. Hotel Legend tusuk sate. Hotel yang kala itu terasa antik namun bersih. Kamarnya pun terdapat mezanin atau kasur tingkat yang mungkin sudah jarang sekali ditemui saat ini. Masih dan selalu dalam keadaan riang, teman-teman siswa-siswi dan para guru menurunkan logistik dan tas ke dalam hotel, begitu juga dengan saya. Aktivitas dilanjut dengan mandi, sarapan, dan bersiap berangkat pada jam 7 pagi. Sarapan di pagi itu terasa nikmat karena kami makan bersama-sama. Mungkin itulah yang membuat cita rasa makanan jadi lebih sedap. Tibalah saatnya berangkat. Kami memasuki bis dengan perasaan yang sama. Iya, riang gembira. Saya kembali duduk di kursi yang sama. Kursi yang menjadi saksi bisu fenomena metafisika
di mana rasa dan panca indera bergesekan dengan entitas gaib yang penjabarannya disebut penampakan. Masih tertanam di benak saya kejadian semalam. Meskipun faktanya saya gemetar takut, namun tetap saja saya penasaran dan melihatnya. Di depan, Pak Mujiharto menyampaikan jadwal tujuan atau lokasi wisata hari ini. Pertama, kita akan menuju makam Imogiri dengan deskripsi sederhana beliau bahwa itu adalah makam para raja. Kedua, kita akan menuju wisata Candi Prambanan. Singkatnya, melajulah bis kami membelah jalanan yang terlihat hijau, namun beberapa tempat terlihat gersang, yang mana hal ini menambah khasanah warna-warni yang tentu saja terlihat indah di mata. Suara lagu album Zamrud Nekat bergema di headset, dan kegiatan saat itu diselingi dengan saya yang sibuk dengan ballpoint pilot dan tape kaset untuk menggulung kaset agar tidak memakan daya baterai Walkman saat menggulung kaset. Entah berapa lama, tibalah kami semua di pemakaman Imogiri pada jam 8 pagi. Terlihat Pak Guru Mujiharto dengan berbahasa Jawa halus berbicara dengan dua orang pria yang mengenakan baju Jawa dan belangkon. Mungkin mereka tour guide atau juru kunci, entahlah. Mereka berjalan menuju situs dengan kami pun berjalan mengikutinya. Saya berjalan paling belakang sambil memperhatikan pohon-pohon besar yang jarang saya temui di Bekasi. Mereka belok ke arah kiri, saya mengikuti, dan terpampanglah ratusan anak tangga yang terlihat tinggi. Saat teman-teman menaiki anak tangga, entah kenapa seketika perut saya bermasalah dan tidak tahan untuk ke toilet. Benar-benar baru ini saya mengalami ingin ke toilet yang tiba-tiba seperti ini. Biasanya, pastilah ada tanda-tanda awal bila memang akan memiliki masalah perut. Apalagi hal remeh seperti ingin ke toilet pastilah terasa tidak nyaman. Mungkin itu dapat ditahan sementara, namun tidak bagi saya saat itu. Beruntungnya, di pintu masuk tangga sebelah kiri terdapat WC umum. Tanpa babi bu, saya segera ke sana. Anehnya, sesampainya di dalam, rasa ingin pup tersebut hilang sama sekali. Tidak ada 2 menit saya pun keluar dan tidak lupa memasukkan uang 100 rupiah ke dalam kotak di depan WC umum. Saya berjalan agak cepat demi mengejar teman-teman di atas. Saat mulai melangkah di anak tangga tersebut, saya sama sekali tidak melihat teman-teman saya di atas. Saya memicikkan mata menatap ke atas, tetap tidak terlihat sama sekali. Hanya ada beberapa pengemis yang rata-rata mereka menarik ujung celana saya dengan berkata, "Dek, paringi dek." Terlihat juga turis asing menuju arah turun saat itu. Saya lanjutkan langkah ke atas di bawah indahnya rimbun pohon yang seolah memayungi anak tangga itu. Ditemani suara tonggeret tidak henti-hentinya berbunyi, menambah kesan yang seolah eksotis. Di sepanjang kanan kiri anak tangga terdapat banyak makam. Entah makam siapa saya tidak begitu memperdulikan, karena fokus mengejar teman-teman yang tetap tidak nampak seorang pun. Karena terus mengejar, saya merasa kelelahan dan berniat istirahat sejenak dengan duduk di anak tangga melihat ke bawah. Saat pertama saya duduk, sontak keadaan menjadi sunyi. Suara tonggeret tiba-tiba senyap. Angin dingin seolah berhembus dan perasaan saya saat itu sangat nyaman. Seperti orang yang habis touring jarak jauh, lalu mandi dan bertemu kasur, ditambah suasana hening dan angin terasa sejuk. Saat itu, saya melihat entah gunung apa, tapi terlihat lurus di depan anak tangga. Saya berpikir mungkin itu Gunung Merapi. Dan lagi-lagi, terlihat sangat indah dipandang mata. Posisi nyaman dan hening sepi terdistorsi saat saya sadari orang-orang dan para pengemis tidak nampak sama sekali, seolah menghilang. Saya melihat ke atas, ke bawah, dan pandangan saya berkeliling, namun tidak ada sama sekali manusia. Saya merasakan benar-benar sendirian. Sampai ketika terdengar bisikan lirih suara kakek-kakek. "Lajeng ger." Seketika saya kaget dan istighfar karena adanya suara bisikan yang sama sekali saya tidak mengerti artinya. Setelah istighfar itu, tiba-tiba saja suasana kembali ramai dengan diawali oleh suara tonggeret yang kembali saut menyaut. Kontan saya juga kembali melihat aktivitas manusia, pengemis, turis di kejauhan, semuanya muncul dengan tiba-tiba. Dengan paniknya, saya langsung melangkah kembali meniti anak tangga dengan tergopoh-gopoh, berharap bisa bertemu dengan teman-teman di atas. Anak tangga terakhir mulai terlihat, entah berapa ratus anak tangga saya lewati. Dan alhamdulillah,
saya melihat teman-teman di atas menuju arah saya. Segera saya mencari Opi untuk mengajaknya ke makam di atas guna mengambil air yang katanya berkhasiat. "Pi, ketemu juga. Ayo ke atas, kita ngambil air keramat," ajak saya. "Lu apaan sih? Gue udah keliling-keliling di atas, dijelasin ini itu oleh tour guide. Sekarang waktunya ke Prambanan. Gue udah dapat airnya," ujar Opi sembari menunjukkan botol air kemasan yang katanya air keramat. "Kok cepet amat? Perasaan gue ngebut ngejar lu pada. Udah selesai aja," tanya saya. Lalu Opi menjawab, "Lu pikir jam berapa ini?" Saya lalu melihat jam yang dikenakannya. Ternyata jam 11 lebih 45 menit. Dalam kekagetan itu, saya mencoba merangkai timeline dari saat tiba di Imogiri. Ya Allah, baru tadi naik jam 8, ke toilet gak ada 5 menit, terus naik paling gak sampai 20 menit. Kok sekarang hampir jam 12? Saya kemana aja? Pikir saya. Saya kembali mengikuti teman-teman untuk turun dengan pikiran yang terus mencoba menalar kejadian tadi. Di dalam bis pun, saya kepikiran hal tersebut. Dan menurut Opi, saya jadi pendiam saat itu. "Di, lu kenapa diam aja? Lu sakit?" tanya Opi. "Ah, enggak sakit gua, Pi. Timpalku." Sampailah di lokasi wisata Candi Prambanan pada jam 2 siang. Untunglah suasana baru dan kemegahan Prambanan sedikit melupakan kejadian tadi. Prambanan salah satu heritage tanah Jawa, kebanggaan Indonesia, menyuguhkan peradaban hebat masa lalu. Siang itu terasa sangat terik. Saya lantas ke balik Candi Siwa, bernaung di bawah bayangannya sekedar untuk menghindari panas matahari. Tidak berapa lama, tiba-tiba muncul 2 orang berperawakan tinggi besar yang kemungkinan tinggi dan besarnya melebihi laki-laki dewasa normal yang pernah saya jumpai. Mereka berpenampilan ala sinetron kerajaan kolosal, bertelanjang dada dan terdapat ornamen kalung kuningan dengan membawa tombak melangkah mendekat. Yap, mendekat menuju arah saya. Saya berpikir mungkin sedang ada pertunjukan wayang orang di sekitar sini, atau bahasa zaman sekarang adalah cosplay untuk berfoto. Tapi percuma saja, karena yang pegang kamera teman saya. Saat tiba di depan saya, mereka dengan serta-merta menancapkan tombaknya ke tanah berpasir, kemudian berlutut menggunakan satu kaki dan kaki kanannya dilipat ke depan dengan kepala menunduk seolah memberi hormat. Kemudian bangkit, berjalan mundur dan berlari ke balik candi. Kejadian aneh apa lagi ini? Berjalan mendekat, memberi hormat, lalu kemudian pergi. Ada apa gerangan? Apa mungkin kodam pendamping? Sekali lagi, entahlah. Kejadian-kejadian aneh tidak henti-hentinya berlaku. Singkat cerita, sore menjelang maghrib kami tiba di hotel selepas kegiatan karya wisata di 2 situs syarat ilmu pengetahuan, dan khusus bagi saya, selain pengetahuan juga syarat dengan misteri. Siswa-siswi menyegerakan diri untuk mandi, makan dan istirahat sejenak. Saya sama sekali tidak membuka pembicaraan mengenai pengalaman yang tadi saya alami. Selain saya pribadi merasa hal itu masih menjadi pertanyaan dalam hati, yang nyatanya saya masih mencari tahu jawabannya, berbalik mikir juga karena tidak ingin teman-teman menyudutkan saya dengan dakwaan bahwa saya mengada-ada. Terlebih lagi apabila malah membuat mereka merasa takut dan sebagainya. Kemudian saya beranjak untuk mandi, membersihkan badan dari kotor dan lelah, lalu layah-layah sejenak. Sekitar jam 8 malam, saya akhirnya mengikuti apa yang dilakukan teman-teman lain, terutama Opi yang sudah lebih dulu berangkat ke Jalan Malioboro. Saya menyusuri jalan itu bersama siswa berperawakan kurus dengan rambut ikal yang bernama Wahyudi. Sekedar menikmati malam di kota pelajar demi membunuh rasa ingin tahu tentang apa dan bagaimana kondisi kota tersebut di waktu malam. Intinya, pengalaman menjejakkan kaki berada di kota tersebut. Tidak lupa kami mampir ke Malioboro Mall, namun tidak begitu menarik karena di Bekasi ada Metropolitan Mall yang jauh lebih megah dan mewah. Mampir ke lapak-lapak pedagang yang menjajakan kaos Jogja dan sebagainya. Belum sampai ke ujung jalan tersebut, tepatnya sekitar jam 9 malam, serentak para pedagang sepanjang jalan Malioboro bersiap untuk menutup lapaknya. Delman pun serentak berjalan pergi entah kemana, meskipun tidak ada penumpang. Demi melihat hal tersebut, kami pun lantas memutuskan kembali ke hotel karena dengan berhentinya aktivitas pedagang dan lainnya, maka hanya menyisakan jalanan seperti di tengah malam yang kosong dan sepi. Kami kembali menyusuri jalanan yang tadi kami lalui.
15 menit berjalan sambil memancing bicara Wahyudi yang memang pendiam. Di jalan menuju hotel, saya melihat tempat yang asing dan cenderung sepi. Gedung-gedung di pinggir jalan pun terlihat usang. Saya menyadari kalau waktu untuk kembali ke hotel tidak mungkin lebih dari 15 menit. Namun mustahil putar balik. Apalah daya ini kampung orang. Apalagi yang bisa dilakukan selain terus berjalan. Di depan ada perempatan. Saya pun paham bahwa jalan ke hotel itu seharusnya belok ke arah kiri. Saat akan belok ke kiri, saya urungkan melangkah lebih jauh. Karena seketika bulu kuduk meremang dan terkejutnya seperti orang yang sedang melamun lalu disiram air es satu ember. Mungkin itu yang disebut lonjakan adrenalin. Sekitar 10-15 meter, saya melihat sosok bergaun putih kotor melayang setengah meter dari tanah dengan rambutnya sampai ke lantai trotoar. Saya arahkan pandangan ke arah kakinya demi menolak melihat wajahnya yang terlihat memerah. Terdiam, namun menyadari sosok itu perlahan bergerak ke arah kami. Menjadi lemas dengan gemetar dan nafas tersengal, saya menarik tangan Wahyudi kembali ke jalan sebelumnya. Ingin berlari, tapi seolah kaki tidak sinkron dengan otak. Saya paksakan terus menjauhi perempatan tersebut. Entah Wahyudi melihat, merasa, atau menyadari hal itu atau tidak. Yang pasti anak itu mengikuti saja kemanapun saya menarik tangannya. Jangankan bertanya, dia tetap diam dengan tabiat pendiam seperti biasanya. Lelah karena merasa sudah jalan terlalu jauh dan merasa sosok itu tidak lagi mengikuti, saya tengok jam di tangannya menunjukkan pukul 21:48. Dengan kami yang tetap berada di jalan yang tidak sedikit pun kami kenali. Dengan terus istighfar dan terus berjalan, alhamdulillah, akhirnya di kejauhan terlihat becak di bawah lampu kota berwarna kuning. Terlihat juga abang becak duduk di kursi penumpangnya. Anehnya, dia sendirian di sana. Setelah dekat, rasa takut seolah berkurang karena kondisi terang dan sudah bertemu orang. Dalam hati saya yakin kalau abang becak itu memang manusia. Namun, janggal karena sekali lagi, saya melihat pria itu berbadan lebih besar dan tinggi berbanding pria lain yang pernah saya jumpai. "Bang, kalau Hotel Willis berapa?" Tanpa babi bu saya bertanya. Dengan lirih dia menjawab, 3.000. Hah? Nominal tersebut di tahun 96 untuk pelajar SMP memanglah terlalu mahal. 2.000 ya bang? Saya ingat di kantong saya pun hanya tersisa 2.000. Abang becak terlihat selalu menunduk, tidak terlihat jelas wajahnya di bawah bayangan topi capingnya. Ya sudah, pungkasnya. Dengan segera saya menaiki becak tersebut dengan perasaan tak menentu. Benar-benar kondisi yang horor. Dengan angin aneh yang berhembus dari segala arah bergantian, sebentar saya duduk agak ke depan karena dorongan intuisi yang khawatir abang becaknya yang tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Lalu sebentar duduk agak ke belakang karena khawatir bertemu sosok perempuan melayang bermuka merah tadi. 2 atau 3 menit mengayuh becak, anehnya tidak terlalu jauh terlihat perempatan yang terlihat berbeda dengan lokasi tempat perempuan tadi berada. Terlihatlah Hotel Willis yang posisinya tusuk sate itu. Alhamdulillah. Segera saat tiba di depan hotel, kami turun dan saya pun membayar ongkos sesuai kesepakatan tadi saat akan naik becaknya. "Masuk ya," kata Wahyudi langsung ke dalam hotel. Di pintu masuk hotel, ada beberapa petugas hotel yang sedang duduk-duduk membuat saya merasa agak lega karena seolah sudah masuk ke dimensi sendiri. Pandangan saya sejenak mengamati arah jalan tersebut. Penasaran ingin memastikan sosok perempuan yang sudah membuat saya gemetar setengah mati tidak menunjukkan eksistensinya. Namun, sejenak keanehan berlanjut ketika menyadari abang becak yang sebentar tadi mengantar kami sudah menghilang dari pandangan. Tidak mungkin secepat itu, gumam saya dalam hati. Selintas terbesit tanya, kenapa tadi jalan kembali ke hotel begitu jauh, tapi saat diantar becak hanya butuh 2-3 menitan. Anehnya lagi, kenapa di saat orang lain pulang, abang itu malah mangkal sendirian. Perawakannya pun abnormal. Lelah karena merasa nalar selalu dipermainkan dan lemas karena penampakan yang menggetarkan siapapun yang mengalaminya. Dengan agak gemetar, saya menyusul Wahyudi ke dalam hotel. Sesaat tiba di depan kamar dan waktu hendak masuk pintu kamar, saya sempatkan dulu ke toilet di ujung lorong yang kira-kira jaraknya 10 meteran dari pintu kamar saya
untuk buang air kecil. Desakan akibat kejadian tadi membuatnya tidak bisa lagi ditahan. Saya buka pintu toilet dan setelah selesai urusan saya lanjut melangkah menuju kamar. Di sana saya berpapasan dengan anak laki-laki seumuran anak SD kelas 1 atau kelas 2 dengan pakaian kemeja kotak dimasukkan ke dalam celana pendek lengkap dengan ikat pinggang menuju arah toilet. Dari gayanya sepertinya dia anak orang kaya atau mungkin anak pemilik hotel. Ketika berpapasan dengannya, tiba-tiba dia memukul kaki saya dengan keras. Sontak saya melotot dan menghardiknya. "Gak sopan, tiba-tiba mukul orang, kurang kerjaan kamu ya?" Terlihat marah dengan sorot mata tajam dan nafas memburu, dia terus menatap saya. Ya, dia tidak takut dengan orang yang lebih besar darinya. Selintas tercium aroma bau busuk seperti bangkai hewan. Namun saya acuhkan dengan kami yang terus saling tatap. Ingin rasanya saya balas memukulnya untuk memberinya pelajaran, namun tidak tega dan takutnya nanti malah menjadi masalah. Sekian lama saling tatap, tiba-tiba dia beringsut. Raut mukanya ketakutan. Saya merasa takutnya bukan karena saya yang terus melotot kepadanya, namun mungkin takut dengan selain saya, entah siapa. Anak itu berlari ke arah toilet dan terus berlari. Kembali saya merasakan momen yang sama. Lonjakan adrenalin yang membuat merinding hebat. Takut, gemetar, hingga sulit bernafas. Manakala dia berlari bukan lagi di lantai, namun dinding toilet menjadi pijakannya menuju ke atas dan hilang menembus plafon. Tak pelak terkejutnya saya membuat gerakan berbalik dengan tidak sengaja menuju ke kamar. Iya, solusinya hanya ke kamar, bergabung dengan teman yang lain. Dan dua sosok pria tinggi besar bergaya kerajaan dengan tombak sudah berdiri sekitar 3 meter di depan saya. Entah sejak kapan, kontan membuat nafas benar-benar tercekat dan dada terasa sakit dengan bulu kuduk yang meremang. "Ini yang tadi di Prambanan?" gumam saya lirih. Seluruh tulang seperti dilolosi. Saya terduduk dan perlahan semua menjadi dingin dan kemudian gelap. Yogyakarta, 19 Mei 1996. Sekitar jam 4 dini hari, saya dibangunkan oleh petugas hotel. Dia bertanya, "Sedang marahan ya mas? Kok tidur di sini?" Dengan lirih saya jawab dengan polos, "Enggak pak, saya habis melihat setan. Tolong saya pak." Bapak petugas hotel itu kemudian mengajak saya ke lobi hotel, memberi saya minum dan menenangkan saya. "Saya sudah lama kerja di sini, tapi tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Mungkin adik kecapean, jadi berhalusinasi," saya komplain. "Enggak pak, dari kemarin malam saya ngalamin hal-hal seperti itu semenjak masuk alas roban." Dia lalu berseloroh sambil tersenyum. "Walah, ini malam 1 suro. Mungkin kamu harus lebih tabah, tawakal dan sabar, karena memang sudah bagian takdir kamu merasakan winggitnya 1 suro. Berbanyak doa, mudah-mudahan sehat dan selamat ya." Dalam hati saya mengaminkan. Pantaslah kegiatan pedagang, kusir, dan lainnya memilih menghentikan aktivitasnya. Karena menurutnya, masyarakat sekitar percaya malam itu istimewa yang sering dianggap mistis dan keramat sekaligus penuh berkah dan sakral. Pagi itu kami check out dari hotel dan perjalanan sesuai jadwal menuju situs wisata Candi Borobudur, lalu hutan wisata Kaliurang untuk kemudian pulang ke Bekasi tanpa kembali mengalami kejadian mistis. Saya bersyukur, alhamdulillah sehat selamat tiba di rumah setelah perjalanan panjang meneliti fenomena malam 1 suro. Kisah nyata ini saya alami sendiri, tidak bermaksud mendiskreditkan, menjudge, apalagi mengklaim bahwa tempat kejadian yang saya kunjungi itu angker, wingit, dan sebagainya. Hal ini semata-mata karena faktor diri saya yang saat itu mungkin ditakdirkan berada di waktu dan tempat yang tepat, sehingga bergesekan dengan yang gaib. Benarkah yang berweton Rabu Pahing akan melemah menjelang dan saat malam 1 suro? Salam hormat saya, Edi Suseno. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan mungkin menjadi media bernostalgia bagi yang pernah piknik atau tamasya ke Yogyakarta ketika sekolah dulu. Terima kasih Mas Edi Suseno yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya.
Bagi teman-teman lain yang juga mau pengalaman mistisnya dibacakan di sini, bisa dikirimkan melalui email, DM Instagram, atau WhatsApp ke tim Ada Apa Gerangan yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.